Assalamualaikum teman-teman, kembali ketemu dengan Ridho Channel. Saat ini saya akan meliput tentang sesuatu hal yang sangat penting, yaitu tentang masalah sholat. Dan saya akan mewawancara beberapa orang tentang bagaimana pendapatnya dan tentang bagaimana pentingnya sholat. Sehingga nanti teman-teman dapat menilai, bisa merangkum dari pendapat-pendapat beberapa orang itu, sehingga bisa lebih menyemangati kita, lebih istiqomah kita di dalam hal menjalankan sholat. Ikuti terus Ridho Channel, jangan lupa subscribe, like, dan ya teman-teman, saya akan mewawancara anak muda ini untuk berbicara dan bincang-bincang mengenai sholat. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya Pak Ridho, belum Kebetulan kita kan tetangga nih, jadi saya nggak sungkan lah untuk bertanya-tanya sedikit ya. Menurut sampean Mas, bagaimana sebaiknya seorang muslim itu menjalankan sholat? Orang muslim menjalankan sholat, Ya, yaitu sebenarnya untuk, mungkin dalam arti orang menyebutkan kewajiban ya. kewajiban ya. Jadi itu adalah kewajiban seorang muslim, begitu maksudnya? Kurang lebihnya seperti itu menurut saya sih. Ya. Dalam arti karena mungkin beda sama orang-orang yang udah para ulama lah ya. Itu bukan kewajiban lagi, mungkin dia udah Kebutuhan ya. kebutuhan mungkin kalau buat orang yang, jadi bagi kita masih kewajiban ya. karena belum sampai ke sana ilmunya. Intinya taunya wajib aja ya, harus dijalanin. Gitu ya. Menurut saya seperti itu Pak Ridho. Jawaban yang padat, singkat tapi padat maksud saya. Iya. Yang kedua Mas, Kayak bagaimana? Pak polisi ini, Hah? kayak Pak polisi lama-lama. Gimana Pak Ridho? Ya kan, supaya teman-teman kita di luar sana juga bisa mengedukasi, mengambil manfaat dari obrolan kita ini gitu. Gitu, terutama tentang masalah sholat gitu. Lalu bagaimana masalah waktu sempurnanya seorang muslim itu menjalankan sholat? Bagaimana waktu-waktu yang pas gitu? Misalnya harus tepat waktu atau bagaimana menurut sampean? Ya mohon maaf sebelumnya ya, ini sepengetahuan saya. Ya. Mungkin buat para yang nanti yang menonton atau melihat video dari kita, sepengetahuan saya begitu ada kumandang azan, Ya. kalau bisa kita langsung siap-siap untuk ke masjid. Mungkin buat yang dekat ya, ataupun musola. Tapi lebih cenderung karena kemarin sampai saat ini mungkin pandemik masih berjalan. Ya. Nah, saya sih lebih banyak masih di rumah. Oh, masih di rumah Masih ya. di rumah. Masih di rumah ya, karena Gitu. masih ikutin protokol ya. Ikutin protokol Kesehatan gitu ya. Mungkin Yang terakhir Mas, pertanyaan yang terakhir, sholat itu menjadi suatu kewajiban bagi kita seperti yang tadi Mas bilang sama saya. ya. Bagaimana sebaiknya sholat itu bisa menjadi suatu kesenangan, jadi bukan menjadi suatu kewajiban. Kira-kira caranya seperti apa ya supaya kebutuhan tadi itu menjadi atau meningkat menjadi suatu kesenangan gitu? Kalau dari saya pribadi, mungkin kita harus selalu mengingat mati mungkin ya. Ya. Salah satunya gitu ya. Salah satunya mungkin gitu kalau ya. saya pribadi, ini mungkin nggak tahu Nah, tanggapan yang lain. ini jawaban yang sangat mantap ini kalau Iya. menurut saya. Jadi makanya saya selalu diingetin sama orang tua, kewajiban umat muslim salah satu sholat.
Nah, supaya ingat sholat itu gimana ya? Ya satu azan yang tadi. Tapi biasanya kita lagi tanggung ntar dulu lah. Tapi kalau keinget mati, biasanya langsung kita jalan sholat. Ya. Itu kalau dari saya pribadi. Ya. Waduh, ntar belum sholat mati lagi mana ya? Seperti itu lah. Kurang lebihnya, mohon maaf nih sebelumnya. Ya. Mungkin buat kebutuhan kita mungkin selalu ingat akan dipanggil. Mungkin akan lebih mantap dan yakin untuk selalu menjadi kebutuhan sholat. Baik. Seperti Terima kasih waktunya telah bincang-bincang sama saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suri toladan, menjadi contoh yang baik, menjadi nasihat bagi kita semua, terutama saya pribadi. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum. Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya berada di suatu tempat ya, di mana di sini juga saya akan bertanya-tanya tentang masalah sholat kepada seseorang yang ada di sini. Mungkin saya bisa ketemu. Orangnya kayaknya lagi santai, kayaknya lebih tepat kalau tanya sama dia tanpa baju, saya pikir, tapi biasa saja ya lah ya, karena bisa jadi orang-orang yang seperti ini mungkin lebih mengerti atau bagaimana, saya juga makanya nanti akan saya tanyakan tentang masalah sholat ya. Coba saya akan samperin ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tanya sedikit tentang hal masalah sholat ya. Ya, masalah sholat menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim. Tapi pertanyaan saya, terkadang kita sholat, termasuk saya gitu, pada saat takbiratul ihram saja, dan sampai selesai kadang-kadang kita kurang fokus gitu, pikiran kita kemana-mana gitu. Itu menurut Mas, apa yang terjadi sehingga kita pada saat sholat sering seperti itu? Kalau menurut saya sih simpel aja. Kenapa sholat masih seperti itu? Soalnya terkadang kita nggak bisa memisahkan antara dunia kita dengan di saat kita akan menghadap dengan Sang Pencipta kita. Itu menurut saya. Jadi masih ke bawah-bawah ya, masih ke bawah-bawah hal dunia di dalam sholat kita. Sholat dalam sejenis ibadah pokoknya. Ya, berarti ibadah apapun. Ibadah apapun terkadang kita masih bawa dunia kita gitu ya. Kalau menurut saya. Selanjutnya masih dalam hal masalah sholat gitu ya. Sebetulnya apa sih sebetulnya keutamaan sholat itu apa? Kalau untuk keutamaan sih susah untuk disebutkan secara, tapi yang jelas sholat itu adalah suatu kebutuhan bagi kita sebenarnya, karena dengan sholat itu kita bisa menggapai semuanya, khususnya ketenangan batin dan juga ketenangan jiwa semua. Jadi dengan sholat kita bisa mencapai itu. Dengan sholat kita bisa mencapai ketenangan lahir dan batin, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin masih ada sedikit lagi pertanyaan saya, supaya, dan juga saya berharap untuk teman-teman yang menonton video ini supaya dapat mengambil hikmah, bisa mengambil manfaat dari perbincangan kita pada hari ini gitu. Sholat dalam hal menyebut orang ada kewajiban, ada kebutuhan, ada juga yang sudah menjadi kesenangan, menjadi hobi. Sholat saja menjadi hobi.
seperti apa Anda melihat ini, pengertiannya seperti apa antara batasan-batasan tadi, kebutuhan, kewajiban, kebutuhan, dan kesenangan? Ya mungkin memang ada sebagian orang yang beranggap seperti itu. Jadi kalau yang menganggap itu kewajiban, mungkin itu karena dia belum bisa mengartikan sholat itu sendiri. Jadi, dan alangkah bahagianya seseorang yang sudah bisa menganggap sholat itu salah satu jadi hobi ataupun kesenangan. Itu menurut saya yang paling bagus. Tapi tentunya untuk mencapai itu kan butuh proses untuk mencapai semua itu. Tapi apapun itu, sholat itu adalah suatu kewajiban bagi umat muslim, dan kalau bisa memang harus dijadikan satu kesenangan karena kita butuh. Jadi jawaban itu juga langsung bisa merangkai dari kewajiban, kebutuhan, dan kesenangan itu tadi. Oke, terima kasih bincang-bincang kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau tanya sedikit sama Bapak. Bagaimana pendapat Bapak tentang sholat bagi seorang Muslim? Hukumnya wajib. Wajib ya, wajib bagi seorang Muslim gitu ya. Bagaimana mengenai waktu sholat Pak? Apa lebih baik tepat waktu atau seperti apa? Yang sebagus-bagusnya tepat waktu. Sebelum menit azan kumandangkan kita ada di masjid. Jadi menunggu panggilan, menunggu panggilan Iya, adzan. masjid. Seperti mungkin orang ke dokter aja menunggu untuk dipanggil ya. Kenapa kalau orang mau sholat aja nggak mau nunggu gitu ya? Kira-kira begitu Pak ya? Sebelum azan kumandangkan kita harus tunggu di masjid. Oh, Karena gitu. takutnya kalau kita tidak menunggu masjid itu pahalanya hitungannya 27 Pak derajat. 27 Derajat. gitu ya. Bagaimana dengan keutamaan sholat berjemaah? Sholat berjamaah itu takbir ula pertama itu luar biasa pahalanya sungguh. 27 lebih daripada itu. Itu sholat itu adalah tiang agama. Tiang agama ya. Tiang agama Jadi kalau tiangnya rubuh, maka semua bangunan itu akan hancur. akan hancur. Begitu juga Agama. tentang manfaat sholatnya dalam hal keimanan ya. Terima kasih Pak atas waktunya, atas pertanyaan-pertanyaan saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.